Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Samila Aisyah Ayu dengan NIM 2012-000003, mahasiswi semester 6 program studi pendidikan agama Islam yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian salah satu materi usul fiqh 2 yang berjudul Sa'duz Zari'ah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan membacakan 20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah agar teman-teman sekalian bisa mengetahui dan juga menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Kemudian 20 sifat mustahilnya yaitu kebalikan dari 20 sifat wajib tadi. Adam hudus fana mumathalatu lil hawadisi itiyaju li ghairi ta'addud ajzun karaha jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asoma a'ma abkama. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Materi yang akan saya bawakan hari ini tercakup dari 3 bahasan. Yang pertama, pengertian dari Sa'duz Zari'ah, dan yang kedua, pembagian dari Sa'duz Zari'ah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu contoh dari Sa'duz Zari'ah. Baiklah, kita mulai bahasan pertama kita yaitu tentang pengertian dari Sa'duz Zari'ah. Apa itu Sa'duz Zari'ah? Jadi, Sa'duz Zari'ah ini berasal dari 2 kata, yang mana yang pertama itu katanya adalah syaddu, yang kedua itu az-zari'ah. Syaddu ini apa? Syaddu ini artinya menutup. Sedangkan az-zari'ah itu menurut usul fiqh artinya az-zari'atu makana wasilatu ila syai'. Apa artinya? Az-zari'ah itu adalah sesuatu yang menutup jalan kepada sesuatunya itu. Jadi bisa kita artikan Sa'duz Zari'ah ini artinya menutup jalan yang mengantarkan kita kepada sesuatu, yang mana sesuatu ini adalah kejahatan atau mungkin kemudaratan gitu. Itu secara bahasa ya. Nah, sedangkan secara istilah menurut ulama usul fiqh, apa itu Sa'duz Zari'ah? Artinya adalah man'u kulli syai'in ma yatawassalu bihi ila syai'in mamnu'in mustamilin ala mafsadatin aw madaratin. Yang artinya melarang setiap perbuatan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang, yang mana perbuatan tersebut mengandung kerusakan atau kemudaratan. Saya contohkan seperti ini. Misalnya dalam satu keadaan, saya ini adalah seorang penjual pisau. Menjual pisau itu pada dasarnya hukumnya apa? Hukumnya tidak apa-apa kan? Tapi kalau saya menjual pisau kepada orang yang hendak melakukan kejahatan dan saya tahu orang tersebut hendak melakukan kejahatan, misalnya orang yang membeli pisau dari saya ini hendak membunuh orang lain, maka hukum saya yang pada awalnya diperbolehkan untuk menjual pisau ini menjadi haram. Gitu ya, menjadi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam Sa'duz Zari'ah ini artinya menutup kemungkinan kejahatan tersebut akan terjadi, gitu ya. Secara simpelnya Sa'duz Zari'ah seperti itu. Bagian kedua kita akan belajar tentang pembagian Sa'duz Zari'ah. Sa'duz Zari'ah ini terbagi berapa sih gitu? Sa'duz Zari'ah ini sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Zari'ah, Sa'duz Zari'ah yang pasti membawa kepada kerusakan. Udah pasti nih, hal ini akan membawa kepada kerusakan. Kemudian yang kedua,
dzari'ah yang besar kemungkinan akan membawa kerusakan. Kemudian yang ketiga, dzari'ah yang kebanyakan membawa kepada kerusakan. Kemudian yang keempat yaitu dzari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Yang pertama itu pasti membawa kerusakan, yang kedua itu besar kemungkinan yang membawa kerusakan, yang ketiga itu kebanyakan membawa kerusakan, dan yang keempat itu jarang sekali. Gitu ya, bisa dipahami? Bahasan selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh dari syaddu dzari'ah ini. Saya akan mencontohkan dari berbagai macam pembagian dzari'ah tadi, saya contohkan satu persatu ya. Yang pertama itu dzari'ah yang pasti membawa kepada kerusakan. Pasti ya, pasti membawa kerusakan. Contohnya bagaimana? Misalnya ada satu keadaan, ada orang yang melubangi depan rumah orang lain gitu. Orang lain tersebut yang mana pasti kalau kita melubangi jalan tersebut dalam keadaan gelap, orang tersebut akan terjatuh karena kita melubangi lubang tersebut gitu kan. Udah pasti itu membawa kepada kerusakan. Jadi hal ini dilarang gitu ya, karena sudah pasti membawa kerusakan, yaitu orang tersebut bisa terjatuh gitu ya. Makanya perbuatan ini disebut dengan syaddu dzari'ah. Kemudian yang kedua, dzari'ah yang besar kemungkinan membawa kerusakan. Contohnya bagaimana? Seperti yang saya contohkan, itu adalah misalnya dalam keadaan ada orang yang menjual pisau. Nah, orang yang menjual pisau ini pada awalnya hukumnya adalah diperbolehkan. Kita boleh kan menjual pisau. Nah, tapi hukum menjual pisau ini bisa menjadi dilarang pada keadaan bagaimana? Misalnya ada seseorang yang membeli pisau dan seseorang itu gunakan pisau tersebut untuk membunuh orang lain. Maka hukum menjual pisau ini yang tadinya mubah atau diperbolehkan, maka menjadi diharamkan atau dilarang gitu, karena hal ini membawa kerusakan atau kemudaratan yang mana orang lain bisa terbunuh gitu ya. Kemudian yang ketiga, dzari'ah yang kebanyakan membawa kerusakan. Kebanyakan di sini contohnya seperti apa? Jual beli kredit. Jual beli kredit itu kan diperbolehkan ya, tetapi kebanyakan jual beli kredit ini membawa kepada riba, yang mana riba ini diharamkan, tidak boleh dilakukan. Maka kredit atau jual beli kredit ini akhirnya menjadi dilarang gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu dzari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan. Misalnya ada satu keadaan orang ini mempunyai kebun gitu kan, terus kebun orang ini jauh dari pemukiman, tidak ada orang gitu. Kemudian di kebunnya itu dia menggali lubang gitu kan, yang mana bisa aja orang terjatuh. Tapi kan jarang sekali orang kemungkinannya orang lain akan terjatuh karena kebun ini posisinya adalah milik si pemilik ini gitu ya. Nah, ini juga termasuk dari contoh syaddu dzari'ah yang jenis keempat. Selanjutnya saya contohkan lagi syaddu dzari'ah dalam keadaan yang sering kita temui gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seseorang yang telah diwajibkan untuk berzakat, tetapi belum 1 tahun orang ini sudah menghibahkan hartanya, sehingga hartanya habis dan kemudian tahun depan dia menjadi tidak bisa membayar zakatnya gitu kan. Maka hal ini dilarang karena zakat itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan hibah itu bukan suatu kewajiban gitu ya. Itu contoh syaddu dzari'ah jenis lain lagi. Kemudian ada lagi contoh syaddu dzari'ah. Banyak ya contohnya karena syaddu dzari'ah ini sangat relate dengan kehidupan kita gitu ya. Contohnya seperti hukum dari menebang pohon di jalan. Menebang pohon itu hukumnya apa? Mubah kan? Diperbolehkan. Tetapi yang kalau menebang pohon itu bisa berkemungkinan mencelakakan orang lain yang ada di bawahnya, maka ini menjadi dilarang gitu hukumnya. Misalnya
menebang pohon dan di bawahnya itu ada anak kecil atau ada mobil atau ada motor yang mana ini bisa menyebabkan kerusakan atau kemudaratan, maka hal ini dilarang, tidak diperbolehkan begitu ya. Sebenarnya syahadu dzari'ah ini pada awalnya kesannya kayak bingung kita apa itu syahadu dzari'ah, tetapi setelah dijelaskan ternyata banyak sekali ya contohnya begitu kan. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui pengertian dan pembagian serta contoh dari syahadu dzari'ah ini? Saya harap teman-teman sekalian bisa memahaminya ya, karena hal ini kita harus ketahui agar di kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan. Kita jadi tahu hal ini menjadi dilarang, hal ini menjadi diperbolehkan, itu sebabnya apa dan bagaimana gitu ya. Baik, sekian dari saya, kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Syukran kasir wa'afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.